Capek kerja itu wajar, namanya juga lagi cari uang. Tapi kalau capeknya bukan cuma fisik tapi mental juga, itu namanya apa sih? Nah, itu bisa jadi tanda-tanda dari stres kerja atau bahkan burnout loh. Hai, kenalin aku Selvi Cahyaningrum dari Universitas Persada YAI. Jadi, stres kerja itu muncul ketika tuntutan pekerjaan lebih besar daripada kemampuan atau sumber daya yang kita punya. Tubuh kita otomatis akan mengeluarkan hormon stres untuk menambah energi. Dan kalau kondisi ini kejadian terus-menerus, sistem tubuh jadi kewalahan. Ada juga beberapa faktor yang bikin stres kerja itu meningkat, seperti beban kerja yang kebanyakan, deadline yang terlalu dekat, tugas yang gak jelas, atasan susah diajak komunikasi, atasannya suka marah-marah gak jelas, tempat kerjanya gak nyaman. Stres kerja ini bisa berdampak ke fisik. Misalnya kita jadi sakit kepala, otot jadi tegang, susah tidur, dan gampang sakit. Lalu berdampak ke psikologis, di mana kita akan jadi mudah cemas, gampang kesal, overthinking, dan susah fokus. Lalu berdampak juga ke perilaku, di mana kita akan jadi menunda-nunda, performa jadi turun, gampang panik kalau salah sedikit. Dan kalau ini terjadi terus-menerus, stres kerja ini bisa berubah jadi burnout. Emangnya burnout itu apa sih? Jadi burnout itu keadaan di mana kita akan kelelahan secara fisik, mental, dan emosional akibat stres kerja yang gak berhenti-henti. Konsep ini paling sering dipakai dari Christina Maslach. Dan menurut Maslach sendiri, ada 3 dimensi dari burnout. Yang pertama, emotional exhaustion, yaitu lelah atau capek secara emosional. Bangun pagi aja udah berat, gak ada energi untuk kerja atau mikir, apalagi untuk produktif. Yang kedua, depersonalization atau cynicism, yaitu keadaan di mana kita akan mulai sinis, cuek, dan menjauh dari kerjaan. Kerja rasanya hanya untuk formalitas, gak ada lagi maknanya. Yang ketiga, ada reduced personal accomplishment, di mana kita udah ngerasa gak kompeten, udah kerja keras tapi tetap aja ngerasa gagal dan gagal terus. Contohnya, ada kasus di mana seorang karyawan administrasi datang ke kantor dengan daftar tugas yang sudah cukup banyak. Saat karyawan itu baru mulai mengerjakan laporan hariannya, atasannya mendadak menambah pekerjaan baru dan meminta laporan tersebut diselesaikan pada hari yang sama. Di tengah-tengah pekerjaannya, rekan kerja minta bantuan karena ada sistem yang tidak bisa diakses. Karyawan itu pun berhenti mengerjakan tugas awalnya dan beralih membantu rekan kerjanya tadi. Nggak lama kemudian, ada klien yang menelpon untuk menanyakan progres, sehingga ia pun harus kembali menghentikan pekerjaannya tadi. Akibat perpindahan tugas yang terus-menerus dan tuntutan waktu yang ketat, karyawan tersebut akhirnya sulit fokus, mudah lelah, kehilangan konsentrasi, dan kualitas kerjanya jadi menurun. Kemudian, saat pulang ke rumah, karyawan itu masih memikirkan pekerjaannya dan merasa cemas karena merasa tidak menyelesaikan tugas dengan maksimal. Nah, kondisi seperti ini merupakan salah satu contoh nyata bagaimana stres kerja dapat terbentuk, dan jika pola tadi berlangsung secara terus-menerus berulang-ulang setiap harinya, hal tersebut akan berpotensi berkembang menjadi burnout. Tapi burnout ini bisa diatasi loh. Ada beberapa insight atau cara sederhana yang bisa kalian coba. Pertama, bisa bikin batasan waktu kerja. Kerja itu ada jamnya, istirahat juga wajib untuk diambil. Yang kedua, atur prioritas kerja kalian. Kerjain dulu yang paling penting, biar otak gak overload. Yang ketiga, ada micro breaks. Break dulu 3-5 menit tiap 1 jam kerja, dan itu akan berpengaruh banget ke otak. Yang keempat, curhat. Curhat ini juga penting banget. Jangan kalian pendam sendiri beban kerja kalian. Yang kelima, kasih ruang buat diri kalian sendiri. Bisa dengan jalan santai, stretching, journaling, mandi air hangat, atau hal-hal yang kalian suka. Yang keenam, cari support. Curhat ke orang yang kalian percaya atau profesional kalau sudah berat. Dan yang paling penting itu, istirahat. Istirahat itu bukan males, tapi itu maintenance untuk kita menjaga kestabilan mental dan juga menjaga kewarasan. Jadi teman-teman semuanya, kerja itu memang penting, tapi diri sendiri juga sama pentingnya. Nah, itu tadi hal-hal mengenai stres kerja dan burnout. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa.